Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Hanani, biasa dipanggil Adib. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana program studi manajemen pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu dengan judul isu-isu dan problematika pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan kependidikan yang diampu oleh Bapak Samsul Hadi. Selamat menyaksikan. Oke, kita awali dengan latar belakang ya. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi dari presentasi saya pada kali ini? Jadi, UNESCO, salah satu lembaga PBB yang dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, mempromosikan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau yang disebut dengan Educational for Sustainable Development Goals atau yang biasa kita singkat dengan ESD, telah mempromosikan yaitu sejak tahun 1992. Dan kemudian UNESCO ini memimpin ya, setelah mempromosikan, kemudian memimpin ISD ini mulai tahun 2005 hingga tahun 2014. Nah, kenapa UNESCO dari mempromosikan menjadi memimpin? Karena muncullah berbagai macam permasalahan atau isu global ya, misalnya seperti perubahan iklim yang kemudian memerlukan perubahan gaya hidup, transformasi cara berpikir dan bertindak. Untuk mencapai perubahan ini, kita memerlukan keterampilan, nilai, dan sikap baru yang mengarah pada masyarakat yang lebih berkelanjutan. Nah, salah satu solusinya adalah melalui pendidikan. Sistem pendidikan itu harus menanggapi kebutuhan mendesak ini dengan menetapkan tujuan pembelajaran dan isi pembelajaran yang relevan, memperkenalkan pedagogi yang memberdayakan peserta didik, dan mendesak lembaga-lembaga pendidikan untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam struktur manajemen sekolahnya. Karena pendidikan merupakan tujuan dan sarana untuk mencapai semua tujuan SDGs. Hal ini tidak hanya bagian dari integral saja dalam pembangunan berkelanjutan, namun pendidikan menjadi faktor pendukung utama pembangunan berkelanjutan. Oleh sebab itulah pendidikan menjadi salah satu strategi penting dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan dari pembahasan presentasi pada kali ini ada 4. Yang pertama adalah untuk mengetahui konsep pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan atau Educational for Sustainable Development Goals. Kemudian yang kedua adalah mengetahui kompetensi apa saja yang harus dimiliki dan tujuan pembelajaran untuk mencapai SDGs. Yang ketiga adalah mengetahui pelaksanaan pembelajaran untuk SDGs melalui ESD, dan yang keempat adalah mengetahui hasil monitoring pendidikan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya berkaitan dengan rujukan utama yang saya gunakan untuk presentasi pada kali ini adalah yang pertama, yaitu UNESCO tahun 2003 dengan bukunya berjudul Teknologi in Education, a Tool on Wisdom. Yang kedua yaitu UNESCO tahun 2017 dengan judul bukunya yaitu Education for Sustainable Development Goals, Learning Objective ya. Ada dua itu. Oke, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu konsep pendidikan untuk pembangunan yang berkelanjutan atau Educational for Sustainable Development Goals ya. Namun sebelum itu maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ya. Jadi Sustainable Development Goals atau yang biasa dikatakan SDGs itu merupakan paradigma yang dibawa oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengusung konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Jadi bagaimana pembangunan pada hari ini itu dibuat tidak berdampak atau tidak merugikan anak cucu kita nanti atau generasi yang akan mendatang seperti itu. Dan juga SDGs ini adalah
memikirkan masa depan dengan mempertimbangkan lingkungan sosial dan ekonomi untuk mencapai peningkatan kualitas hidup. Jadi pembangunan yang dibuat pada hari ini harus mempertimbangkan atau memikirkan beberapa hal, diantaranya adalah lingkungan, isu lingkungan, sosial dan ekonomi, dimana supaya di kemudian hari tidak memberikan dampak yang buruk terhadap generasi yang akan datang. Kemudian SDGs juga tidak hanya berbicara masalah tujuan jangka panjang, akan tetapi juga berbicara masalah proses dan jalur untuk mencapainya. Prosesnya seperti apa, jalurnya seperti apa, apakah sudah betul, apakah merusak lingkungan, apakah merusak ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu SDGs tidak hanya berbicara masalah tujuan jangka panjang, akan tetapi berbicara masalah proses dan jalur bagaimana cara mencapainya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ESD atau Educational for Sustainable Development Goals. Jadi ESD ini adalah sebuah konsep yang sangat luas yang menekankan berbagai aspek penting dalam pendidikan, ya, seperti akses, kemudian ada relevansi, ada kesetaraan, ada inklusivitas, dan lebih dari sekedar itu ESD mengajarkan pengetahuan dan prinsip-prinsip terkait keberlanjutan, ya. ESD ini bertujuan untuk menciptakan transformasi sosial guna membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan dengan mempengaruhi setiap aspek pendidikan, ya, mulai perencanaan hingga kegiatan administrasinya, gitu ya. Jadi dalam ESD ini berupaya untuk menggabungkan konten seperti perubahan iklim, kemudian ada kemiskinan dan konsumsi keberlanjutan, yaitu dimana menjadi salah satu tujuan dari SDGs, 17 SDGs itu sendiri, dimasukkan ke dalam kurikulum pembelajaran, ya, sambil menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan berpusat pada peserta didik, seperti itu. Jadi ESD itu bagaimana tujuan-tujuan dari SDGs itu masuk ke dalam kurikulum, masuk ke dalam pembelajarannya, diintegrasikan, seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kompetensi. Kira-kira kompetensi apa sih yang diperlukan dalam keberlanjutan itu, ya. Pertama ada berpikir secara sistem, yaitu adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami hubungan. Tujuannya untuk menganalisa sistem yang kompleks, untuk memikirkan bagaimana sistem tertanam dalam domain yang berbeda dan skala yang berbeda dan menghadapi ketidakpastian. Itu adalah berpikir secara sistem, mengenali dan memahami hubungan. Apa-apa yang terjadi pada hari ini kita harus bisa memahami apa hubungannya antar satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, seperti itu, menggunakan berpikir sistem. Kemudian ada antisipatif, yaitu adalah kemampuan untuk memahami dan mengevaluasi berbagai hal di masa depan yang mungkin terjadi dan mungkin yang diinginkan, seperti itu. Kemudian ada kompetensi normatif, yaitu kemampuan memahami dan merefleksikan norma dan nilai-nilai yang mendasari tindakan seseorang, misalnya seperti negosiasi. Kemudian ada bagaimana cara kita menyelesaikan konflik kepentingan di dalam suatu kelompok, kemudian untuk menghadapi ketidakpastian dan kontradiksi, itu menggunakan yang namanya kompetensi normatif ini. Kemudian ada kompetensi strategis, yaitu kemampuan untuk secara kolektif mengembangkan dan menerapkan tindakan inovatif yang berguna untuk memajukan keberlanjutan di tingkat lokal dan lebih jauh, itu menggunakan kompetensi strategis. Kemudian ada kompetensi kolaborasi, yaitu kemampuan belajar dari orang lain untuk memahami dan menghormati kebutuhan dari sudut pandang orang lain, atau istilahnya memunculkan rasa empati kepada orang lain, seperti itu, adalah menggunakan kompetensi kolaborasi. Kemudian ada kompetensi secara berpikir kritis, yaitu kemampuan mempertanyakan norma, praktik, dan opini kritis terhadap berbagai masalah atau hal yang terjadi pada saat ini, gitu ya. Misalnya seperti nilai-nilai atau tindakan seseorang dalam mengambil keputusan, itu kita harus menggunakan kompetensi kritis ini agar kita bisa tahu gitu apa sih sebenarnya yang diinginkan, apa sih sebenarnya tujuannya melakukan tindakan seperti itu menggunakan kompetensi berpikir kritis. Kemudian ada kompetensi kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk merefleksikan peran diri sendiri dalam komunitas lokal dan
masyarakat global ya, bagaimana kita mengevaluasi dan memotivasi tindakan seseorang, dan untuk menangani perasaan dan keinginan seseorang itu menggunakan kesadaran diri ini. Kemudian ada kompetensi pemecahan masalah yang terintegrasi, yaitu kemampuan secara menyeluruh untuk menerapkan kerangka pemecahan masalah yang berbeda terhadap permasalahan keberlanjutan yang kompleks dan mengembangkan pilihan solusi yang layak seperti itu menggunakan pemecahan masalah terintegrasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran SDGs, yaitu ada 3. Yang pertama ada domain kognitif, ya, terdiri dari pengetahuan dan keterampilan berpikir yang diperlukan untuk lebih memahami apa itu SDGs dan tantangan dalam mencapainya. Selanjutnya ada ranah sosial atau domain sosio-emosional, yaitu mencakup keterampilan sosial yang memungkinkan peserta didik untuk berkolaborasi, bernegosiasi, dan berkomunikasi untuk mempromosikan SDGs ini ya. Kemudian yang terakhir ada domain perilaku, yaitu menggambarkan kompetensi tindakan ya, tindakan atau aksi nyata si peserta didik itu, misalnya seperti mengevaluasi, kemudian mengambil peran dan mengubah suatu cara atau praktik melaksanakan kegiatan tertentu. Agar lebih paham, saya akan berikan contohnya, misalnya di dalam pembelajaran, yaitu mengintegrasikan salah satu tujuan dari SDGs, yaitu tanpa kemiskinan ya, misalnya dalam ranah tujuan pembelajaran kognitif, maka salah satu yang harus dicapai atau tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana siswa itu bisa memahami ya. Di kognitif itu adalah memahami konsep kemiskinan, mengetahui distribusi kemiskinan, itu adalah di ranah kognitif, yaitu bagaimana cara memahaminya, mengetahuinya, itu di kognitif. Kemudian sosio-emosional, yaitu bagaimana cara studi itu berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang lain, kemudian meningkatkan kesadaran orang lain, itu bagaimana cara mempromosikan SDGs ini biar dikenal oleh khalayak ramai, itu menggunakan tujuan pembelajaran sosial emosional. Kemudian terakhir tujuan pembelajaran perilaku, yaitu berkaitan dengan aksi atau tindakan nyata yang dilakukan oleh peserta didik ya, misalnya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi dan mereplikasi kegiatan yang berkontribusi terhadap pengatasan kemiskinan, seperti itu. Jadi yang pembelajaran adalah pemahaman, kognitif itu pemahaman, sosial emosional itu adalah kolaborasi dan komunikasi, yang pembelajaran perilaku yaitu berkaitan dengan aksi atau tindakan nyata dari peserta didik itu, seperti itu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan cara atau melaksanakan pembelajaran untuk SDGs melalui SD. Ada 5 kunci yang harus diperhatikan agar SDGs ini dapat masuk ke dalam ISD gitu ya. Bagaimana kunci suksesnya itu seperti apa itu. Misalnya yang pertama adalah berkaitan dengan mengintegrasikan ISD dalam kebijakan, strategi, dan program. Kebijakan adalah faktor kunci untuk mengintegrasikan ISD dalam semua lingkungan pembelajaran, baik formal maupun non-formal. Kementerian Pendidikan di seluruh dunia bertanggung jawab untuk memastikan sistem pendidikan siap dan responsif terhadap tantangan keberlanjutan dengan mengintegrasikan ISD ke dalam kurikulum standar mutu nasional dan kerangka indikator yang relevan. Kemudian mengintegrasikan ISD dalam kurikulum dan buku teks ya. Artinya ISD ini harus diintegrasikan dalam semua kurikulum pendidikan formal, termasuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, kemudian menengah, serta pendidikan SMK atau teknik gitu ya. Ini tidak boleh dianggap sebagai tambahan kurikulum, akan tetapi menjadi bagian inti dari pengajaran dan pembelajaran di dalam lembaga pendidikan itu sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah mengintegrasikan ISD dalam pendidikan guru, karena pendidik ini merupakan peran krusial ya, menjadi aktor utama dalam pendidikan, mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dan memerlukan peningkatan pengetahuan dan kompetensi untuk mengintegrasikan ISD ini dalam proses pendidikan. Jadi peran guru ini sangat penting ya. Jadi guru harus dilakukan pelatihan, workshop, dan lain sebagainya agar lebih memahami apa itu SDGs itu. Kemudian kunci yang nomor 4 yaitu menyampaikan ISD di kelas dan di lingkungan pembelajaran lainnya. Yang berarti ISD ini memerlukan pendekatan seluruh institusi dalam pendidikan yang melibatkan transformasi menyeluruh dalam berbagai aspek lembaga pendidikan, termasuk kurikulum, operasional kampus, budaya organisasi,
partisipasi mahasiswa, dan keterampilan manajemen hubungan masyarakat, dan apapun itu harus diintegrasikan yang namanya ISD ini, tidak hanya dalam pembelajaran tapi juga di ekstrakurikuler sekolah seperti itu. Semuanya harus diterapkan yang namanya ISD ini. Kemudian yang terakhir adalah menilai hasil pembelajaran ISD secara berkelanjutan. Artinya program dan inisiatif ISD perlu dinilai pada berbagai tingkatan, termasuk penilaian skala besar terhadap hasil pembelajaran penilaian individu. Melalui apa ya? Melalui misalnya penilaian secara nasional ataupun penilaian sekolah, penilaian diri pribadi. Metode penilaian perlu juga disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan praktik belajar mengajar dengan memperhatikan aspek transformasi pribadi, pemahaman mendalam, dan keterlibatan sosial. Oke, kita masuk ke dalam monitoring ya. Monitoring ini dilaksanakan oleh UNESCO untuk melihat seperti apa sih pendidikan di dunia pada sekarang ini gitu ya. UNESCO ini melihat mulai dari pendidikan dasar menengah, kemudian ada pendidikan anak usia dini, dan pendidikan teknik, kejuruan, tinggi, dan dewasa. Ini saya tidak memasukkan seluruh hasilnya karena keterbatasan waktu juga. Teman-teman bisa membaca di buku UNESCO atau sebagai tambahan bisa dibaca di buku UNESCO yang saya cantumkan yang menjadi referensi utama dari PPT kali ini. Oke. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan dasar. Ada apa aja sih di pendidikan dasar? Ya, ini misalnya ada beberapa hal yang dapat saya tunjukkan, yaitu berkaitan dengan stagnasi angka putus sekolah ya. Ada yang di beberapa negara dunia ini ada yang mengalami putus sekolah stagnan gitu ya. Misalnya Asia Timur, kemudian Asia Tenggara itu mengalami stagnasi. Kemudian ada juga yang mengalami penurunan terkait angka putus sekolah, misalnya di Asia Tengah dan Selatan, yaitu mulai dari sebelumnya 23% menjadi 20%, dan juga Afrika Utara dan Asia Barat ini yang sebelumnya 17% menjadi 13%. Selanjutnya berkaitan dengan semakin lama durasi libur sekolah itu akan menyebabkan tingginya putus sekolah ya. Misalnya kayak pandemi 2019 sampai 2020 itu menyebabkan angka putus sekolah juga tinggi pada pendidikan dasar dan menengah. Misalnya di Filipina yang merupakan negara yang melakukan penutupan sekolah terlama, melaporkan bahwa angka putus sekolah di sana itu tinggi, yaitu terutama pada sekolah dasar seperti itu. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan tingkat penyelesaian sekolah, yaitu terjadi atau terhambat karena beberapa faktor ya, misalnya karena keterlambatan pendaftaran dan pengulangan atau tidak naik kelas, itu menyebabkan anak tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah ini. Tingkat penyelesaian tidak tepat waktu ini tertinggi misalnya pada tingkat SMA ya, tingkat menengah, yaitu sebesar 3,3%, disebabkan karena remaja dan pemuda tertarik pada pasar tenaga kerja, atau dalam kasus anak perempuan itu didorong untuk menikah dan memiliki anak. Hal itulah yang menyebabkan anak tidak selesai atau tidak tepat dalam menyelesaikan sekolahnya, itu terutama pada negara-negara yang berpendapatan rendah seperti itu. Selanjutnya, tingkat partisipasi yang tinggi itu tidak menjamin tingkat penyelesaian yang tinggi juga. Alasan utamanya adalah kesenjangan ini tingginya pengulangan atau tidak naik kelas. Misalnya di Madagaskar ada 22% siswa sekolah dasar mengulang pada suatu kelas. Untuk meningkatkan angka kelulusan sekolah pada tahun 2030, UNESCO ini perlu mengatasi tantangan ganda, yaitu terlambat masuk sekolah dan mengulang kembali pendidikan seperti itu. Selanjutnya, monitoring pada pendidikan anak usia dini. Bisa dilihat ada sekitar separuh negara tidak menawarkan pendidikan prasekolah dasar secara gratis, dan 3/4 negara tidak mewajibkan pendidikan, sehingga hanya 1/4 di dunia ini yang mewajibkan pendidikan dasar secara gratis gitu ya. Tidak semuanya ternyata negara di dunia ini mewajibkan untuk prasekolah itu secara gratis seperti itu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan negara-negara yang mewajibkan dan menyediakan pendidikan prasekolah dasar secara gratis itu cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Sedangkan negara yang tidak menawarkan pendidikan prasekolah dasar secara gratis itu tingkat partisipasinya adalah 68%. Namun di negara-negara yang menjamin
1 tahun gratis itu tingkat partisipasinya adalah 78%. Sementara negara yang menjamin, nah ini adalah tinggi, mencapai 83%, seperti itu. Jadi semakin negara mewajibkan dan menyediakan pendidikan prasekolah secara gratis, maka tingkat partisipasi sekolahnya juga akan tinggi. Seperti itu maksud data dari gambar yang telah saya sediakan ini. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pendidikan prasekolah dasar yang wajib dan kemudian gratis itu akan berimplikasi pada peningkatan signifikan dalam angka partisipasi anak. Selain itu, ya, jaminan hukum juga dapat membantu meningkatkan pemerataan akses terhadap pendidikan prasekolah dasar. Jadi memang betul ya. Jadi negara yang mewajibkan dan kemudian memberikan akses gratis itu akan meningkatkan partisipasi anak dalam bersekolah, terutama dalam pendidikan anak usia dini seperti itu. Kemudian pandemi COVID membuat penurunan yang tajam partisipasi anak pada usia dini di banyak negara. Misalnya di Filipina, angka partisipasinya itu turun drastis mulai dari tahun 2019 ke 2020 dari 86% menjadi 66%. Dan juga terjadi di Oman, yaitu partisipasinya cenderung stabil tahun 2020 akan tetapi turun 27% antara tahun 2020 hingga tahun 2021. Jadi pandemi COVID ini menyebabkan penurunan partisipasi anak bersekolah. Selanjutnya adalah pendidikan teknik kejuruan tinggi dan dewasa, yaitu orang dewasa yang berusia 25 hingga 54 tahun, tingkat partisipasi rata-rata dalam pendidikan dan pelatihan formal dan informal itu di 115 negara adalah 3-2% di negara berpenghasilan rendah dan menengah ke bawah, 3% di negara berpendapatan menengah ke atas, dan 7% di negara berpendapatan tinggi. Jadi negara-negara maju ini memiliki partisipasi yang tinggi terhadap pelatihan formal dan non formal, maksudnya seperti itu. Selanjutnya adalah secara keseluruhan median atau tingkat partisipasi menurun dari 6,4% menjadi 5,8% atau sebesar 10% dalam periode 5 tahun. Tingkat pendidikan dan pelatihan orang dewasa setidaknya di negara-negara yang mengalami penurunan terbesar secara relatif terkena karena dampak COVID-19. Penurunannya jadi karena dampak pandemi tadi juga berdampak terhadap partisipasi orang dewasa dalam mengikuti pelatihan. Kemudian di sebagian negara ternyata perempuan memiliki lebih besar kemungkinannya untuk bersekolah di pendidikan tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020 angka partisipasi kasar untuk perempuan adalah 43% dibandingkan dengan 37% untuk laki-laki. Sehingga dari 146 negara, ada 106 negara memiliki kesenjangan dalam hal jumlah perempuan dan 30-22 di antaranya berada di Afrika Sub-Sahara. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pada negara berpendapatan menengah ke atas dan tingkat tertinggi, antara 2012 hingga 2020 partisipasi pada program magister berkurang hampir setengahnya, yaitu dari 11% menjadi 6%. Sebaliknya, proporsi mahasiswa tingkat doktoral di negara-negara tersebut tetap konstan, yaitu sebesar 1%, yang berarti bahwa pergeseran di negara-negara tersebut disebabkan oleh semakin besarnya proporsi mahasiswa yang mengejar gelar sarjana, seperti itu. Nah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwa pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan atau Educational for Sustainable Development Goals merupakan pendekatan penting untuk mencapai Sustainable Development Goals. ISD memungkinkan integrasi kurikulum, pelatihan guru, dan pembelajaran aktif untuk menciptakan transformasi sosial. Walaupun dalam monitoringnya, sementara ini pendidikan menunjukkan tantangan dalam mencapai tujuan SDGs seperti partisipasi yang rendah karena pandemi COVID tadi, kemudian ada kesenjangan gender. Namun upaya ini harus terus dilakukan untuk memperbaiki akses dan kualitas pendidikan untuk mencapai pendidikan yang berkelanjutan. Daftar rujukan ini dapat dilihat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.